Real Madrid mengalahkan Cadiz dalam laga pekan ke-34 La Liga. Bermain di Santiago Bernabeu Sabtu malam waktu Indonesia Barat, El Real menang dengan skor telak 3-0. Real Madrid yang menyimpan sejumlah pemain bintangnya sempat kesulitan di babak pertama. Upaya Madrid untuk terus menekan Cadiz akhirnya bisa membuahkan hasil di menit ke-51. Gol pembuka dicetak oleh Brahim Diaz. Jude Bellingham yang baru masuk di menit ke-66 langsung memberikan dampak besar 2 menit kemudian. Ia sukses mencetak gol dan menggandakan keunggulan Madrid menjadi 2-0. Pada masa injury time, Joselu menambah keunggulan Real Madrid menjadi 3-0. Los Blancos pun menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Kemenangan atas Cadiz ini membuat Madrid kini mengoleksi 87 poin dari 34 laga. Robert Lewandowski masih menjadi tumpuan di lini depan Barcelona musim ini. Ia mampu mengemas 23 gol di semua ajang. Meski begitu, masa depannya di Barcelona belum jelas. El Barca dilaporkan berniat menjualnya demi mendapatkan dana segar. Mantan penyerang Bayern Munich ini masih menyisakan kontrak di Barcelona hingga 2026. Ia juga masih memiliki opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Namun, Lewandowski jelas bukan solusi bijak untuk jangka panjang. Seperti dilansir Marca, Xavi menegaskan akan bertemu dengan pihak klub dan Lewandowski setelah musim ini berakhir. Hal itu akan dilakukan untuk menentukan masa depan sang pemain. Thiago Silva sudah memperkuat Chelsea sejak 2020. Kontraknya di Stamford Bridge akan habis pada 30 Juni 2024. Mantan pemain AC Milan dan PSG itu tidak akan memperpanjang kontraknya di Chelsea. Dia akan pergi sebagai free agent setelah kontraknya habis nanti. Kini pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Thiago Silva bakal merapat ke Fluminense. Menurut Romano, kesepakatan verbal sudah terjalin antara kedua belah pihak. Rencananya Thiago Silva akan menandatangani kontrak dengan Fluminense dalam beberapa pekan ke depan. Kontraknya bakal berdurasi 2 tahun atau sampai Juni 2026. Manchester City sukses mengalahkan Wolverhampton pada pekan ke-36 Liga Inggris. Bermain di Stadion Etihad Sabtu malam waktu Indonesia Barat, City menang dengan skor telak 5-1. Manchester City berhasil unggul 1-0 di menit ke-12 lewat Erling Haaland. Haaland lalu mencetak gol kedua pada laga tersebut di menit ke-35. Sebelum babak pertama berakhir, Haaland memastikan torehan hat-trick. Ia mencetak hat-trick setelah kembali menggetarkan gawang Wolves lewat titik penalti. Wolves lalu sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 lewat gol Hwang Hee-chan di menit ke-53. Manchester City bereaksi cepat atas gol balasan tersebut. Haaland lalu mencetak gol keempat di menit 54. City lalu menambah keunggulan menjadi 5-1 lewat Julian Alvarez di menit ke-85. Kemenangan meyakinkan ini membuat Manchester City tetap menjadi unggulan dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini. Mereka kini mengoleksi 82 poin di posisi 2 klasemen. Barcelona berencana memasukkan Pau Cubarsí dan Lamine Yamal ke dalam skuad tim utama mereka musim depan dengan memberikan mereka nomor skuad resmi. Klub juga melihat ke depan dengan berencana untuk memperpanjang kontrak Yamal hingga tahun 2030. Di sisi lain, Cubarsí juga sedang dalam proses menegosiasikan kontrak baru dengan Barca. Visi klub terhadap kedua pemain tersebut termasuk memberikan mereka status resmi di tim utama musim depan. Namun meski keikutsertaan mereka di tim utama telah dikonfirmasi, klub tidak dapat menjamin hal tersebut karena aturan FFP. Arsenal kembali menjauh dari kejaran Manchester City di klasemen usai menang 3-0 atas Bournemouth pada pekan ke-36 Liga Inggris. Bermain di Stadion Emirates, The Gunners langsung menekan Bournemouth sejak awal laga. Namun sang penjaga gawang juga tampil memukau dengan beberapa penyelamatan krusial. Memasuki menit 44, wasit menunjuk titik putih usai Kai Havertz dilanggar di kotak penalti. Bukayo Saka yang menjadi eksekutor tidak membuang peluang mencetak gol. Arsenal unggul 1-0. Setelah jeda, Arsenal kembali mencetak gol. Leandro Trossard menuntaskan umpan Declan Rice pada menit ke-70 sehingga skor berubah menjadi 2-0. Ketika pertandingan memasuki injury time, Arsenal mencetak gol ketiga. Penyelesaian akhir berkualitas dari Declan Rice membuat skor menjadi 3-0. Kemenangan ini membuat Arsenal kini mengoleksi 83 poin atau unggul 4 poin atas Manchester City yang berada di peringkat kedua.
Cristiano Ronaldo mencatatkan hat-trick dan membawa An-Nassr meraih kemenangan telak 6-0 atas Al-Wahda dalam laga Saudi Pro League Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Ronaldo sudah menorehkan namanya di papan skor saat laga baru berjalan 5 menit. Ronaldo bisa memotong tendangan kiper Al-Wahda Munir Mohammedi. CR7 melihat gawang terbuka lebar dan melepaskan tembakan ke gawang Al-Wahda. Ronaldo lalu menggandakan keunggulan An-Nassr di menit ke-12. Ia menyundul bola hasil umpan silang Marcelo Brozovic yang diarahkan ke tiang jauh. Otavio lalu memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-18 setelah menerima umpan terukur dari Sadio Mane. Sebelum babak pertama berakhir, Sadio Mane ikut menggetarkan gawang Al-Wahda. Mane menggiring bola ke jantung pertahanan Al-Wahda lalu melepaskan tembakan keras mendatar yang menembus gawang Al-Wahda. Ronaldo lalu mencatatkan hat-trick lewat golnya di menit ke-52 usai menerima umpan terobosan dari Sadio Mane. An-Nassr lalu memperlebar keunggulan menjadi 6-0 di penghujung laga. Mohamed Al-Fatil mencetak gol di menit ke-88 sekaligus menjadi gol penutup di laga ini. Barcelona tumbang 2-4 dalam laga yang berlangsung di Municipal de Montilivi Sabtu malam waktu Indonesia Barat. 2 kali memimpin via gol Andreas Christensen di menit 3 dan penalti Robert Lewandowski di injury time babak pertama, Blaugrana akhirnya tersungkur. Gol dari Artem Dovbyk di menit keempat dan Porto pada menit 65 berhasil menyamakan kedudukan sebelum Miguel Gutierrez membawa Girona berbalik unggul di menit 67. Porto kemudian mencetak gol keduanya di laga ini untuk memastikan kemenangan 4-2. Dengan kekalahan ini, Barcelona harus turun ke posisi 3 klasemen dengan 73 poin, digeser Girona yang naik ke urutan kedua dengan raihan 74 poin. Berkat hasil ini juga, Real Madrid resmi menjadi juara Liga Spanyol. Poin mereka sudah tak bisa dikejar lagi oleh Girona maupun Barcelona. Manajer Arsenal Mikel Arteta percaya dengan sepenuh hati bahwa Manchester City akan tersandung dalam perebutan gelar juara Premier League. Dengan 4 pertandingan tersisa, gelar juara berada di tangan Manchester City dan jika mereka memenangkan semua pertandingan yang tersisa, mereka akan menjadi juara Premier League untuk keempat kalinya secara beruntun. Namun Mikel Arteta menegaskan Arsenal akan berjuang sampai akhir dan percaya diri bahwa tim asuhan Guardiola akan tersandung. Ia yakin bahwa Manchester City akan kehilangan poin.